Bismillah, jumpa lagi bersama saya Triwidawati di RHS Triwidawati, sahabat pemirsa. Sesuai dengan yang sudah kita janjikan di video sebelumnya tentang obat antidiabetik peroral, kali ini kita akan lanjutkan tentang perbedaan dua golongan obat, yaitu glibenclamid dan metformin. Sahabat RHS Triwidawati, setelah menyelesaikan video ini kita akan sama-sama lebih memahami apa itu perbedaan glibenclamid dan metformin, obat antidiabetik peroral, dari sisi golongan, kemudian mekanisme kerja, efek yang tidak diinginkan, dan bagaimana perbedaannya sehingga yang satu dapat menyebabkan hipoglikemi dan yang satu tidak. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi kalau terjadi hipoglikemi dan juga bagaimana mencegahnya. Sahabat RHS Triwidawati, jadi ini gambaran bagaimana pengaturan pengelepasan insulin di sel beta pankreas. Nah, kalau kita lihat ini mewakili sel beta pankreas. Kemudian di sini di sel beta ini kita lihat ada beberapa pintu. Yang ini adalah pintu masuknya glukosa. Kita lihat di sini transporter GLUT2 ya. Kemudian ini pintu masuknya ion kalsium. Kemudian di sini juga kita lihat ada vesikel insulin atau gudang tempat disimpannya insulin. Nah, selanjutnya ini yang paling penting yaitu pintu yang sensitif terhadap perubahan ATP yaitu pintu kalium. Nah, kemudian kita lihat lagi lebih dekat kanal ini. Jadi di kanal ini ada beberapa bagian di mana salah satunya merupakan tempat kerja sulfonylurea atau glibenclamid nantinya. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, jadi kalau misalnya ada glukosa dari dalam darah, maka glukosa ini akan masuk ke dalam sel melalui pintu ini. Untuk selanjutnya akan dimetabolisme menghasilkan ATP. Nah, ATP ini akan berikatan dan menghambat pintu atau kanal kalium ATP sehingga aliran ion kalium pun menjadi menurun di dalam sel. Dan ini yang akan memicu terjadinya depolarisasi. Nah, selanjutnya apabila terjadi depolarisasi membran, maka pintu ion kalsium akan terbuka, masuklah ion kalsium, selanjutnya ion kalsium inilah yang akan menstimulasi pengelepasan insulin dari vesikelnya. Jadi intinya, kapan bisa dikeluarkan insulin? Insulin akan dikeluarkan jika ada ion kalsium di dalam sel. Nah, bagaimana ion kalsium bisa berada atau masuk ke dalam sel? Jika pintunya terbuka setelah pintu kalium tertutup. Jadi pintu inilah yang menjadi target dari obat antidiabetik golongan sulfonylurea yang contohnya glibenclamid ini. Nah, lebih spesifik lagi target dari sulfonylurea tampaknya adalah di SUR1 ini atau merupakan singkatan dari sulfonylurea reseptor 1. Berdasarkan penjelasan tadi sudah jelas ya sahabat RHS Triwidawati bahwa golongan sulfonylurea ini bekerja di level pankreas dengan cara merangsang pengelepasan insulin yang selanjutnya insulin ini nanti yang akan membantu penyimpanan glukosa ke dalam sel sehingga kadar glukosa darah akan turun. Selanjutnya untuk golongan biguanid yang contohnya metformin, bagaimana kerjanya? Kerjanya di luar pankreas, yaitu kita lihat di sini ada di sel otot dan juga di sel liver. Di sel otot, maka obat golongan biguanid atau metformin akan meningkatkan ambilan glukosa yang sehingga bisa disimpan ke dalam sel dan tentunya akan menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Sebaliknya, kalau untuk di hepar, maka metformin ini akan mengurangi pengeluaran glukosa di hati atau pembentukan glukosa di hati sehingga akhirnya juga sama-sama akan menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Selanjutnya efek yang tidak diinginkan terutama risiko hipoglikemia ini terjadi pada penggunaan glibenclamid, sedangkan metformin ini tidak. Apa itu hipoglikemia? Ini adalah suatu keadaan rendahnya kadar gula darah di bawah 70 mg per desiliter. Jadi semakin rendah gula darah ini akan semakin membahayakan dan bisa mengancam jiwa.
Lebih detail itu sudah kita sampaikan di video sebelumnya ya sahabat pemirsa. Nah, jadi glibenclamid ini juga disebut sebagai hypoglycemic agent, yaitu sediaan yang dapat menyebabkan keadaan hipoglikemia. Sedangkan metformin ini disebut sebagai euglycemic agent atau antihyperglycemic agent. Artinya, sediaan ini dapat menurunkan tingginya kadar gula darah dan juga menormalkan kadar gula darah. Meskipun demikian, sahabat pemirsa, resiko hipoglikemi bisa saja terjadi terutama kalau obat ini dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat antidiabetik yang lain ya. Nah, oleh sebab itu perlu sekali kita bisa mengidentifikasi keadaan-keadaan yang mengarah ini adalah suatu tanda terjadinya hipoglikemia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah keadaan hipoglikemia ini diantaranya adalah pemantauan gula darah secara mandiri, kemudian teratur dalam hal apa saja, teratur dalam hal minum obat, kemudian waktu minum obat, dan juga teratur dalam makan. Jadi jangan sampai tidak makan ya sahabat pemirsa, karena makanan ini tetap dibutuhkan untuk menghasilkan glukosa yang nantinya akan disimpan oleh obat yang dikonsumsi. Berikutnya, olahraga secara secukupnya, jangan berlebihan, hindari minum alkohol, dan sediakanlah cemilan-cemilan yang dapat meningkatkan glukosa secara cepat, glukosa darah secara cepat. Misalnya apa? Sediakan permen, kemudian madu, dan juga kurma. Perbedaan berikutnya adalah dalam hal kenaikan berat badan, jadi glibenclamid ini lebih berisiko meningkatkan berat badan, sedangkan metformin tidak. Demikian sahabat pemirsa penjelasan mengenai apa itu beda glibenclamid dan metformin. Mudah-mudahan sudah semakin jelas dan silahkan diberikan komentar, pendapat ataupun masukan terkait dengan channel ini di kolom komentar ya. Dan jika sahabat pemirsa merasa video ini juga bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian di-share sebanyak-banyaknya agar manfaat ini tidak berhenti pada sahabat pemirsa saja. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sahabat RHS Triwidawati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.